Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu lagi di pengajian seminggu sekali. Sebelum masuk ke materi, kita membaca Al-Fatihah dulu. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmadu wa nusalli wa nusallimu ala rasul karim. Ila hadratin Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wa ila Syekh Ahmad Hashimi Bik lahul al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Iza ahsana. Ya. Iza ahsana. Iya, iza ahsana. Iza ahsana ketika memperbaguskan atau iza ahsana apabila membaguskan. Siapa ar-rajulu laki-laki? Kalau redaksi kata laki-laki pasti perempuan masuk ke dalamnya. Tapi kalau redaksinya perempuan, laki-laki tidak otomatis masuk di dalamnya. Ini kata-katanya laki-laki, berarti perempuan juga masuk ke dalamnya. As-sholata kepada sholat. Fa'atamma maka sempurnakanlah. Ruku'aha kepada ruku'nya. Maksudnya sempurnakanlah itu berarti dengan tumakninah, dengan tenang. Kemudian punggungnya diratakan, jangan terlalu ke bawah sehingga tangannya ditekuk, atau terlalu tegak kepalanya ngedongak ke atas, itu nggak boleh. Wa sujudaha dan kepada sujudnya. Sujudnya itu tangannya jangan sampai menunjukkan kalau kita menyembunyikan siku bagi laki-laki, dan yang perempuan kebalik, jangan sampai laki-laki sikunya itu tertutup, kalau perempuan sikunya harus tertutup gitu begitu. Kalau laki-laki tidak terbuka. Qalat kemudian berkata, siapa as-sholatu sholat? Sholat nanti akan berkata kapan? Ketika di akhirat. Semua amal-amal kita itu akan menjelma menjadi sesuatu yang membela kita atau menjerumuskan kita. Amal apa aja? Qalat telah berkata, siapa as-sholatu sholat, jelmaan sholat kita. Hafizoka mudah-mudahan menjagamu. Siapa Allah? Kama sebagaimana hafiztani engkau menjaga aku. Karena kita rajin sholat, kemudian sholat kita itu bagus, artinya bagus itu menjaga syarat dan rukunnya. Salah satunya ya tumanina. Bagusnya itu kalau baca surat pendek atau baca Al-Fatihah seperti qori atau qori'ah, dan ketenangannya. Bisa jadi bacaan kita sholat kita lama tapi kita terburu-buru karena apa? Habis pulang kerja atau berlari-lari. Nah itu nggak boleh langsung sholat. Iya, main sepeda. Jangan langsung sholat, tenangkan dulu. Setelah tenang baru melakukan sholat. Pak, bagaimana kalau waktunya mau habis? Apakah sholat kita disegerakan? Ya sholat mah biasa aja. Misalnya kita tekor waktunya ya. Wah, 5 menit lagi waktu asar mau habis. Sholatnya nggak usah dipercepat. Biasa aja sholat sebagaimana biasanya. Andai kata pun misalnya kita sholatnya biasanya 5 menit, kemudian terlalu lama, keburu waktu maghrib habis ya, atau waktu zuhur mau masuk asar, ya nggak jadi masalah. Karena kita sholatnya lagi berada di waktu asar gitu. Yang nggak boleh tuh sudah waktu mau habis kita malah santai-santai, ya itu nggak boleh. Tenang, masih 5 menit lagi, nggak taunya begitu bangun udah kelewat, nah itu yang dosa gitu. Atau sholat dalam kondisi mandi keringat itu nggak boleh.
dikeringkan dulu, ganti bajunya dulu. Yang pokoknya sholat itu pengkondisian kita kayak kita ketemu orang aja lah. Ya kalau cowok mah ketemu cewek, kalau cewek ketemu cowok. Bagaimana kamu ketemu cewek? Ya begitulah kalau ketemu Allah gitu. Kan nggak mungkin kita membiarkan badan kita lecak lesu gitu ya, pecel mau ketemu cewek. Ya walaupun belum tentu jadi pacar kita, tapi kan kita menjaga image bahwa kita laki-laki yang lajang gitu, menjaga image. Sama perempuan juga kan gitu. Walaupun dia tidak menemui laki-laki yang dia sukai, tapi menjaga image kalau dia tuh perempuan yang bermartabat kan begitu. Sama. Jangan sampai orang-orang dahulu tuh, kakak suka lihat kalau sholat berjamaah pakai baju bagus, giliran sholat di rumah hanya pakai baju singlet aja. Kesannya dia fakir banget gitu. Padahal kan enggak. Kalau sebaiknya kalau sholat di rumah ya sama dengan seperti sholat di luar. Kalau sholat di luar pakai batik ya di rumah pakai batik. Artinya yang senilai. Jangan sampai kebaliknya. Kalau sholat ke masjid pakai baju yang harganya 200.000. Giliran sholat di rumah pakai kaos oblong. Nah, itu kurang bagus gitu. Karena tidak menjaga etika. Karena yang kita sembah itu Allah, baik kita ada di rumah maupun di masjid sama. Allah juga gitu. Hanya saja kan kita mencampur adukan etika kepada Allah dengan etika kepada calon mertua, calon pacar, tetangga, orang-orang yang kita hormati. Kalau ke masjid kan begitu. Ada orang-orang yang perlu kita jaga image kita di depan mereka. Ya walaupun mereka itu tidak memberikan apa-apa buat kita, tapi image kita perlu dijaga dari depan mereka. Kayak misalnya kita punya tetangga yang gaya kehidupannya high class. Ya kita kalau ketemu dia mau ke masjid ya jangan sampai pakai baju yang robek, bolongan gitu. Takut dikelecehin kan gitu. Ya itu kan berarti sholat campur ria dikit ya. Ya nggak apa-apa. Yang penting yang kita maksud adalah Allah gitu. Nah, untuk menghilangkan riya seperti itu, maka sholat sendiri pun penampilannya sama ketika sholat yang dilihat oleh orang lain. Gitu. Makanya kakak kalau sholat, kalau lagi nggak pakai peci, ya kalau lagi botak. Kalau lagi begini masih pakai peci. Gitu. Artinya alasannya bukan karena dilihat orang, enggak. Tapi kalau untuk baju memang harus sama. Penampilan kakak di depan kamu dengan di depan pejabat ya sebegini. Kakak nggak akan berubah. Atau ketika ngajar di depan anak-anak pun kayak kakak begini. Artinya menurut kakak inilah penampilan terbaik kakak gitu. Penampilan terbaik itu bukan diukur dari orang lain tapi dari kita sendiri. Ya kan misalnya sepatu merupakan penampilan yang sopan ketika di kantor. Kan yang ditanya bukan mereknya kan. Yang diminta bersepatunya kan. Terserah mau mereknya dari Tegal atau dari mana, yang penting bersepatu. Bahkan dulu kakak pernah pakai sepatu, sekali dipakai langsung rusak dibuang. Karena emang tujuan cuma pakai sepatu doang. Nggak second, baru. Tapi sekali dipakai langsung rusak habis itu. Selesai acara itu rusak. Ya namanya sudah sesuai dengan perintah kan. Pakai sepatu gitu. Kakak pernah tuh punya sepatu itu. Terus tahu sepatu bikinan mana itu? Habis dipakai acara selesai, upacara selesai kan kakak baris-baris gitu ya. Langsung jebol. Ya nggak pantas, biasa aja, sepatu biasa, karet gitu. Ya itu nggak masalah, makanya ukuran etika itu ukuran dari kita sendiri. Tetapi tidak boleh kita menyamakan etika orang lain dengan kita. Contoh, Rika kalau ketemu dengan orang yang tidak dikenal atau orang-orang yang dihormati, Rika biasa menggunakan perhiasan. Kemudian ketemu dengan orang-orang biasa menggunakan perhiasan, itu beda. Perhiasan di orang-orang tertentu itu menunjukkan kesetaraan, tapi perhiasan kepada orang-orang tertentu yang lain menunjukkan penghinaan. Orang biasa nggak pakai perhiasan, kamu datang pakai perhiasan, itu berarti menghina itu. Lagi pada nggak punya, nggak gablek, kita nunjukin lagi. Nah, kita harus pandai-pandai menyelesaikan diri. Nah, itu bedanya di situ. Tapi untuk baju kan rata-rata umum ya. Orang kalau sudah biasa pakai baju bermerek, mau ketemu siapa aja pasti bermerek. Terlepas dari itu acaranya ibadah atau bukan gitu. Makanya orang-orang non-muslim ada yang kalau beribadah itu harus dandan dulu kan. Ya, menunjukkan penghormatan kepada Tuhan itu lebih tinggi daripada penghormatan kepada manusia. Kalau kita seenaknya kadang alasannya sholat juga hari-hari kak, sehari 5 kali, masa mau pakai baju sopan terus. Yang kamu hadapi itu Tuhan semesta alam gitu loh. Bukan masalah seminggu atau tiap hari, beda. Beda kalau kamu misalnya lagi tergesa-gesa
apa namanya, di perjalanan pakai baju seadanya lain cerita, atau pakai mukena nebeng di musola orang kan nggak jadi masalah. Begitu dipakai mukenanya ternyata bau banget, tapi cocok lah memadai untuk nutup aurat, ya pakai. Bukan berarti kita nggak sopan depan Allah, kita dalam posisi musafir gitu. Nggak jadi masalah. Tapi kalau lagi udah di rumah, kondisi semua kita yang kendalikan, ya kita nggak boleh seperti itu. Ah, ini sholat pakai mukena mamah aja nih yang dekil, kumel. Jangan, pakai mukena kita yang bagus. Kalau mukena mamah dekil itu kan karena mungkin juga dipakai kemana-mana gitu. Sarung, sama juga. Tapi kalau lagi di luar, ya kakak selalu ngajarkan ke anak-anak tuh, kondisikan bahwa kamu membawa alat ibadah. Walaupun semua hampir di masjid dan musola menyediakan sarung dan mukena gratis. Hampir semua kakak lihat, apalagi sepanjang Pantura itu nyaman betul tuh. Jadi musafir itu nyaman betul. Masjid hampir radius 500 meter ada masjid, ada musola. Dan tersedia mukena dengan sarung. Andai kata kita nggak bawa alat itu. Ini terkondisikan banget, emang kalau pulang kampung kalau lewat Pantura nyaman banget. Nggak tahu kalau arah daerah Garut tuh. Begitu nggak? Ada juga. Radius 500 meter ada musola. Enggak. Gitu, gitu. Di Pantura itu nyaman banget. Kakak pernah jalan-jalan dengan seorang tokoh itu, kalau jalannya lewat Pantura itu nggak mau lewat tol, maunya lewat biasa. Terus dia menyediakan banyak receh, 1000-an maupun 2000-an untuk dikasihkan ke tiap orang yang minta sumbangan untuk pembangunan masjid. Ketika kakak tanya, Pak, kayaknya sengaja banget Pak nyumbang begini. Iya, saya suka kalau ke Pantura, katanya. Mereka itu betul-betul melayani kita masjidnya untuk para musafir. Kayaknya beliau kan sering jalan-jalan ke Jawa gitu. Dan selalu lewatnya Pantura. Ya betul, istirahatnya selalu di masjid. Entahkah sedang tiduran kan, entahkah sedang mau makan, macam kayaknya di masjid. Kakak berapa kali udah naik motor juga selalu istirahatnya kalau nggak di masjid musola lagi. Dan memang terkondisikan. Ya entah kalau daerah lain ya, senyaman kakak ya, setahu kakak sih paling nyaman memang Pantura. Pantura paling nyaman. Betul-betul dikondisikan ada musola dan masjid setiap rehat acara-acara rest area gitu. Ya kakak juga pernah ke daerah tol juga, tapi jaraknya agak jauh ya. Dan tidak mesti tersedia mukena dan sarung, karena ya mereka kan tempat bukan masyarakat umum ya. Masyarakat semuanya pendatang atau musafir. Lanjut. Wa sujudaha, dan kepada sujudnya. Qalat, berkata, siapa as-sholatu sholat? Doya'aka, semoga menyia-nyiakan kepadamu. Siapa Allahu Allah? Kama sebagaimana doya'tani, kamu menyia-nyiakan saya. Jadi sholat itu kalau di akhirat dianggap sebagai sesuatu yang kita sia-siakan, maka dia akan menjelma sebagai sosok yang memberikan laknat kepada kita. Ya, memberikan laknat. Karena apa? Setiap amalan kita itu memberikan kesan. Memberikan kesan bagaimana kita melakukan amalan tersebut. Lanjut ya. Ada tamu. Ponakan saya. Ya, suruh masuk aja dulu. Ya Jack, lu salin biji gak bakal datang. Lu kan pernah jadi murid ya? Siapa? Jeki kak, pernah jadi murid kakak kan ya? Assalamualaikum. Salah. Jeki yang mana? Yang sekelas dulu itu yang di atas. Oh, yang di atas. Oh, ya, kakak agak panggil gitu. Dulu sama kakakmu yang gede itu ya? Iya, si Dila. Bukan, satu lagi. Oh, Nisa. Oh iya, Nisa. Kalau Nisa kelasnya Pak Salam. Apa Salam ya? Iya, Iya. iya. Kakak ingatnya Nisanya. Lanjut ya. Fatulafu, maka dilipat. Kama sebagaimana yulafu, melipat asaubu, pakaian. Ya. Jadi kemudian orang yang melakukan sholat dengan sembarangan, kemudian amalannya dilipat. Kemudian nanti amalan yang kita sia-siakan itu diwujudkan dalam ilustrasi dilipat amalannya gitu. Ini ada tulisan al-kholaqu ya. Iya, Bang. Di situ ada kurung angka 1, al-kholaqu bi fathil lami ai bali. Jadi maknanya itu al-bali maknanya. Bi fathil lami dengan menggunakan lam menggunakan fathah pada lamnya.
Fayudrobu kemudian dilemparkan atau dipukulkan biha dengan sholat tersebut wajhuhu wajah pelaku sholat tersebut. Rawahu telah meriwayatkan atau ya lisi an Ubadah ibni Somit. Jadi sholat itu akan menjelma sebagai bentuk amalan kepada kita, mengikuti kebiasaan kita memperlakukan sholat tersebut. Bagaimana dia memperlakukan sholat sehari-hari. Andai kata kita mengatakan atau melakukan sholat dengan cara yang buruk, maka sholat pun akan menjadi sesuatu yang buruk di hadapan Allah. Mengapa demikian? Karena semua amalan itu sesungguhnya refleksi kita kepada Allah sebetulnya. Ketika kita menunjukkan sikap yang baik terhadap ibadah, sesungguhnya itu pun menjadi sikap kita kepada Allah. Tapi apabila kita mengatakan bahwa sholat itu biasa aja, hari-hari juga kita lakukan, kemudian ternyata dalam penilaian di mata Allah, sholat kita itu sholat yang tidak berguna gitu. Di sini dikatakan al-bali. Al-bali itu seperti pakaian lusuh maksudnya. Al-khalaqu itu artinya lusuh. Jadi amalan kita tuh amalan yang buruk. Sholatnya asal-asalan, udah asal-asalan, kadang waktunya lewat gitu. Kan di sini dikatakan kama yulafus saubu al-khalaqu kan itu. Jadi kita akan dicampakkan si ibadah sholat kita sebagaimana pakaian yang lusuh yang dilempar kepada pemakainya. Nah, ini adalah suatu peringatan dari Rasul kepada kita bahwa sholat itu tidak sekedar menjalankan. Ada tata caranya, ada kriteria standar. Kriteria standar kemarin kakak sudah sampaikan, di samping tumanina, bersikap tenang, tidak tergesa-gesa. Jangan merasa terpaksa, artinya merasa terpaksa itu kita seperti dikejar hutang gitu. Sholat itu yang enjoy, artinya yang enjoy itu tidak tertekan. Makanya kakak suka bilang sama anak-anak yang masih kecil tuh, di masa kecil memang kamu sholatnya itu di pressure, tapi ketika sudah besar, sholat semakin di pressure akan semakin ditinggalkan, karena ya memang butuh kesadaran. Makanya kalau misalnya kakak nyuruh anak tapi seumuran Rika, nggak mungkin kakak nungguin sholat, ya nggak mungkin. Cukup kakak ngasih tahu, Rika waktunya sholat, nanti masih belum kelihatan wudhu juga, Rika waktu sholat mau habis, udah selesai. Ketika dia sudah mendapatkan peringatan kemudian waktunya sudah habis, kan berarti dosa yang menanggung dia. Tidak perlu diancam kalau begitu. Kalau udah gede bisa jadi kita yang terancam gitu. Tapi kalau untuk anak-anak memang perlu di pressure. Artinya di pressure itu kita tungguin betul. Kalau tradisi di sekolah kakak, sholat itu dijaharkan, disuarakan agar ketahuan bacaannya mana yang dia hafal dan mana yang tidak hafal. Kalau udah gede kan nggak mungkin gitu. Tungguin. Kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Iza azana, tatkala memanggil siapa al-muazzinu, sang penyeru, yaumal jumu'ati, pada hari Jumat, haruma, maka haram apa al-amalu melakukan pekerjaan. Rawahu telah meriwayatkan Ad-Dailami, Imam Dailami. Ketika di masjid sudah ada penyeru bilang begini, Allahu Akbar, Allahu Akbar, udah azan. Itu sebagai seorang muslim melakukan kegiatan apapun menjadi haram, kecuali orang-orang tertentu, misalnya dokter yang sedang mengoperasi, atau orang-orang yang memang terkondisikan tidak sholat Jumat, pegawai keamanan memang terkondisikan tidak sholat Jumat, memang dia tidak boleh sholat Jumat. Kenapa? Menjaga keamanan atau penjaga lintas batas negara. Nah, itu boleh tuh. Dia artinya hukum ini tidak kena sama dia. Makanya sholat Jumat itu diberi pembatasan khusus. Salah satunya adalah tidak wajib untuk perempuan, tidak wajib untuk anak-anak, tidak wajib untuk orang musafir. Karena tadi dia memberikan suatu perlakuan khusus bagi orang yang mengabaikan dengan sengaja, maka menjadi haram.
Tetapi kalau sebaliknya bagaimana? Misalnya perempuan itu tidak ada masalah dengan keluarganya, santai, senggang, terus pengen sholat Jumat. Hukumnya bagaimana? Enggak. Nggak boleh. Boleh. Berarti sholat itu haram dong untuk perempuan. Enggak. Ayo. Nah, itu kan cuma kalau berarti Kan? enggak usah kan. Konsep awalnya sholat itu tidak wajib bagi perempuan atau anak-anak karena tingkat kerepotannya yang tinggi bagi perempuan. Nah sekarang kayak perempuan mau dirika ini kan nggak repot nih. Suami belum punya, anak nggak punya, adik nggak ada. Main mulu. Iya kan? Artinya untuk rika itu nggak ada masalah. Nah, ketika rika kepengen sholat Jumat, hukumnya bagaimana? Ya boleh sih. Hah? Boleh. Mungkin ya. Makruh. Ya secara hukum boleh. Dan sunnah itu kan berarti sesuatu yang dijalankan mendapat pahala, ditinggalkan tidak berdosa. Problemnya adalah tidak banyak masjid yang menyediakan ruang untuk perempuan. Terlebih lagi Rika gadis cantik. Yang melarang dia datang ke masjid adalah karena kecantikannya. Bukan karena kesenggangannya, bukan. Mereka berdua ini diidentikan dengan gadis cantik, maka kalau ke masjid harus dikondisikan dulu. Jumlah populasi perempuan dengan laki-laki tidak boleh selisihnya terlalu banyak. Misalnya sholat maghrib kan banyak perempuan tuh. Kamu datang boleh. Tapi gilirannya misalnya yang datang itu cuma istrinya marbot doang, terus kamu datang itu nggak boleh. Karena mengundang bahaya. Karena seaman-amannya perempuan itu di rumah. Tetapi perempuan tidak pernah dilarang untuk ke masjid. Sayyidina Umar aja nggak berani ngelarang istrinya ke masjid. Gitu. Kenapa? Ya memang masjid itu tempat yang baik ketika aman, nyaman. Ketika tidak aman, ya tidak dianjurkan. Anak-anak juga begitu. Ketika di masjid itu aman, nyaman, ya silakan. Anak-anak mau sholat Jumat. Tapi diedukasi. Artinya dikasih tahu kalau sholat jangan bercanda, jangan ngobrol, jangan buang najis gitu. Masalah anak-anak nanti ngobrol dan segala macam, ya namanya bocah. Makanya sebaiknya kalau untuk anak-anak itu tidak ditempatkan dalam shaf utama, ruang utama yang mengesahkan sholat Jumat. Kayak misalnya ini ruangan masjid ya. Ini ruangan yang mengesahkan 40 orang dalam mazhab Syafi'i sah sholat Jumat. Ini adalah orang-orang dewasa. Dan orang-orang yang tinggalnya di sekeliling masjid. Untuk para pendatang, orang yang singgah atau yang namu itu di serambi sebaiknya. Anak-anak itu di serambi. Karena dia tidak ikut mengesahkan jumlah populasi sholat Jumat dengan 40 sesuai mazhab Syafi'i. Gitu. Jadi misalnya kakak lagi khutbah nih. Kakak kan bukan orang situ. Kakak tidak terhitung orang yang mengesahkan sholat Jumat sebetulnya. Tapi kalau ayahnya Rika, ayahnya Nindi, terus ayahnya Ucup, itu kan orang-orang situ tuh. Ya mereka harus ada di ruangan utama. Harus ada di ruangan utama. Bocah-bocah kecil mau di lantai 2 terserah, di rumahnya terserah, di jalanan terserah. Lapangan di mana? Lapangan nggak apa-apa kalau mau. Tapi untuk orang-orang yang tadi yang kakak sebutkan itu memang harus ada di ruang utama. Gitu. Nanti kalau dia ada di luar, sementara populasi di dalam itu para pendatang, dalam mazhab Syafi'i itu tidak terhitung 40. Ya walaupun kakak tidak menganut mazhab 40 ya, kakak mah sepanjang itu memungkinkan untuk menghadirkan jamaah dan bisa menjalankan sholat Jumat, kakak menurut kakak nggak ada masalah. Karena kakak menganut mazhab untuk sholat Jumat tidak menggunakan angka, tapi menggunakan kebiasaan. Kalau tempat pertemuan itu kebiasaannya diadakan, ya diadakan. Kayak misalnya kamu tinggal di pedalaman Afrika misalnya, cuma ada 5 orang. Tradisi kamu setiap sholat Jumat, setiap hari Jumatnya sholat Jumat. Karena cuma ada 5 orang di pedalaman Afrika, kamu kan sebaiknya tidak sholat Jumat kan? Tapi kamu nggak enak perasaannya. Biasanya sholat Jumat, ya udah sholat Jumat bikin. Karena sudah menjadi amalan kebiasaan. Walaupun itu secara mazhab tidak ada 5 orang, adanya di mazhab selain Syafi'i. Kalau mazhab Imam Hambali 12 minimal nih. Kalau kakak sepanjang itu menemukan suatu tradisi bahwa hari Jumat kita harus ibadah yang sungguh-sungguh di hari Jumat, ya nggak ada masalah. Karena angka 12 itu, angka 12, angka 40 itu bukan angka saklek sebetulnya. Kan konsep sholat berjamaah itu ada imam dan ada jamaah kan, ada makmum gitu maksudnya. Konsep sholat Jumat ya ada khotib, ada jamaah kan. Ya khotib ya sekaligus imam kan begitu. Itu konsep dasarnya gitu. Kemudian terjadi ada istilah 40, 12, 4, 2 segala macam. Itu karena cara pandang orang ketika memahami perilaku sahabat. Angka 40 diambil dari kebiasaan As'ad bin Zurarah.
As'ad bin Zurarah itu mendapat perintah Nabi untuk mengadakan sholat Jumat. Berarti tidak ada Nabi. Kemudian ketika dihitung jamaahnya As'ad bin Zurarah itu kira-kiranya ada 40 orang. Kemudian ada lagi angka 12. Angka 12 itu adalah ada nabinya di situ. Ketika Nabi khutbah, ada tukang dagang datang. Ya kalau itu mah parabot gitu ya. Orang semuanya terprovokasi keluar dari masjid pengen lihat. Karena kalau zaman dulu itu kan pasar nggak tiap hari ya. Ada tukang dagang rame-rame itu penasaran. Sisa 12 orang. Nabi melanjutkan khutbahnya dengan 12 orang itu. Kan angka 12 itu kan tidak disengaja. Emang pas dihitung ada 12 aja. Andai kata kurang pun belum tentu Nabi membatalkan sholatnya kan. Misalnya tinggal 5 orang, ya tinggal 5 orang deh. Batal Jumat aja, batal. Zuhur aja. Kan belum tentu juga. Karena konsepnya itu insiden. Tidak berbicara tentang angka. Tetapi kalau untuk angka 40 di Indonesia ya angka yang mudah. Angka yang mudah. Tinggal diumumkan mendadak pun dapat 40 orang untuk jemaah sholat Jumat gitu. Kalau kakak jangan sampai, kakak pernah mendapati suatu kejadian di Jawa Timur ya. Jadi kakak menghadiri sholat Jumat, status kakak musafir. Enak-enak lagi duduk, tiba-tiba si Bilalnya bilang begini, sholat Jumat dibatalkan, jumlah orangnya kurang dari 40 katanya. Akhirnya kakak diusir kan, Mas mau sholat apa? Sholat Jumat? Nggak ada sholat Jumat di sini, nggak sah katanya. Lah gimana sih, udah capek-capek capek-capek mampir gitu maksudnya. Malah bubar ini orang, pada pergi ke masjid yang lain lagi yang mengadakan sholat Jumat yang sah, artinya yang lebih dari 40. Kan merepotkan kalau begitu. Ya kakak sih bisa aja sholat zuhur di situ kan, tapi karena kakak tradisi pengennya Jumatan ya, jadi kakak ikut-ikutan keluar gitu. Ikut-ikutan keluar. Keluar pindah ya, kira-kira radius sampai setengah kilo lah, menemuin masjid lagi yang jumlah jamaahnya rame. Terus masjid yang tadi itu, yang kosong itu, datang anak-anak sama ibu-ibu pada sholat zuhur. Bu ya kalau begini kan dikondisikan dari awal gitu, jangan sampai kayak insiden kayak orang yang nggak jelas gitu. Yang begini nih nggak boleh. Makanya kalau kakak tidak terlalu saklek dengan jumlah 40. Beda dengan nisab zakat, beda. Nisab zakat. Iya, kalau nisab zakat misalnya kurang sedikit, tidak ada toleransi. Oh, kurang gitu. Ibadahnya kan berdasarkan volume. Ya, doa dulu. Barangkali ada yang mau ditanyakan, silakan. Sebelumnya kakak tutup dengan kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabar.